Apa itu Big Bang? Big Bang itu teori tentang bagaimana alam semesta kita terbentuk. Intinya, dulu banget, semua materi dan energi di alam semesta ini terpusat di satu titik kecil yang super panas dan padat. Lalu, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, terjadi ledakan dahsyat yang disebut Big Bang. Ledakan ini bukan ledakan seperti bom, tapi lebih seperti pengembangan yang sangat cepat. Nah, dari ledakan inilah, alam semesta kita mulai terbentuk dan terus mengembang sampai sekarang. Yang menemukan teori Big Bang itu siapa ya? Teori Big Bang pertama kali dicetuskan oleh seorang astronom dan fisikawan Belgia bernama Georges Lemaitre pada tahun 1927. Menarik ya? Kenapa kok dia bisa berteori seperti itu? Lemaitre adalah seorang fisikawan dan astronom yang sangat cerdas. Dia menggabungkan pemikirannya tentang relativitas umum Einstein dengan pengamatan bahwa galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa alam semesta pasti mengembang dari titik awal yang sangat kecil dan padat. Pemikirannya sangat revolusioner pada masanya. Berarti teori Big Bang itu muncul setelah Einstein ya? Ya, betul sekali. Teori Big Bang muncul setelah teori relativitas umum Einstein. Lemaitre menggunakan persamaan Einstein sebagai dasar untuk mengembangkan idenya tentang alam semesta yang mengembang. Berarti alam semesta ini mengembang ya? Benar sekali. Salah satu bukti kuat teori Big Bang adalah pengamatan bahwa galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Ini mengindikasikan bahwa alam semesta terus mengembang sejak ledakan dahsyat itu terjadi. Sampai kapan mengembang itu? Pertanyaan bagus. Para ilmuwan masih terus mempelajari tentang masa depan alam semesta. Ada beberapa teori, tapi yang paling umum adalah alam semesta akan terus mengembang selamanya. Ekspansi ini bahkan diperkirakan semakin cepat seiring waktu karena adanya energi gelap. Awal mula Big Bang itu terjadi tadi berapa miliar tahun yang lalu ya? Itu kok bisa menghitung seperti itu dari mana hitungannya ya? Usia alam semesta diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun. Perhitungan ini didasarkan pada beberapa bukti, seperti pengukuran kecepatan pengembangan alam semesta, pengamatan radiasi latar belakang kosmik, dan studi tentang usia bintang-bintang tertua. Kosmik itu apa ya? Kosmik itu istilah yang berhubungan dengan alam semesta secara keseluruhan. Jadi, radiasi latar belakang kosmik adalah sisa-sisa panas dari ledakan Big Bang yang memenuhi seluruh alam semesta. Radiasi ini sangat penting karena memberikan bukti kuat tentang kebenaran teori Big Bang. Kayak meteor itu berarti kosmik ya? Ya, meteor itu termasuk benda kosmik. Meteor adalah batuan luar angkasa yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Nah, batuan luar angkasa itu sendiri asalnya dari berbagai tempat di alam semesta, jadi bisa dibilang kosmik. Berarti bumi juga kosmik. Tepat sekali, bumi adalah bagian dari alam semesta dan merupakan benda langit yang sangat penting bagi kita. Bumi memiliki atmosfer yang memungkinkan adanya kehidupan, air dalam bentuk cair, dan berbagai ekosistem yang saling mendukung. Berarti sebenarnya bentuk alam semesta itu kalau digambarkan secara visual itu seperti apa ya? Alam semesta itu luas banget dan kompleks, jadi sulit untuk digambarkan secara sempurna. Tapi, secara umum, alam semesta digambarkan sebagai ruang 3 dimensi yang terus mengembang. Galaksi-galaksi tersebar di seluruh ruang ini, membentuk pola seperti jaring laba-laba raksasa. Kalau saya, ini pendapat saya ya kalau kita melihat benda kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, itu kayaknya sama ya. Kalau kita melihat ke luar angkasa semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi kayak gimana gitu ya? Sudut pandang atau gimana itu ya namanya ya?
Itu adalah pertanyaan filosofis yang bagus. Saat kita melihat benda-benda kecil, kita melihat dunia mikroskopis dengan segala kerumitannya. Saat kita melihat alam semesta, kita melihat dunia makroskopis yang tak kalah rumit. Keduanya memiliki pola dan struktur yang menarik. Dan terkadang ada kesamaan dalam pola-pola itu. Iya, kenapa pola-pola tersebut banyak sama ya? Contohnya kayak bulat, kayak kotak, kayak ya banyak ya lah yang kebetulan sama. Itu gimana ya cara pengertiannya dan penjelasannya ya? Itu adalah pertanyaan yang sangat menarik. Kesamaan pola antara benda kecil dan besar di alam semesta adalah sesuatu yang masih dipelajari oleh para ilmuwan. Salah satu penjelasannya adalah adanya hukum fisika yang mendasari pembentukan segala sesuatu di alam semesta. Hukum-hukum ini bekerja pada skala yang berbeda, dari partikel subatomik hingga galaksi raksasa. Misalnya, gaya gravitasi yang menarik benda-benda besar bersama-sama juga berperan dalam pembentukan struktur di tingkat atom. Fenomena ini menghasilkan pola spiral yang kita lihat pada galaksi dan juga pada cangkang siput. Iya, berarti kalau dari ilmu pengetahuan itu tidak sama ya? Dari sudut pandang ilmiah, pola-pola tersebut memang tidak persis sama. Meskipun ada kesamaan dalam bentuk dasar, seperti lingkaran atau spiral, detail dan skala perbedaannya sangat signifikan. Misalnya, galaksi spiral jauh lebih besar dan kompleks daripada cangkang siput. Namun, kesamaan pola ini tetap menarik dan menunjukkan bagaimana hukum fisika bekerja di berbagai skala alam semesta. Berarti Big Bang itu teori yang menyebutkan awal mula alam semesta, begitu? Tepat sekali. Teori Big Bang adalah penjelasan ilmiah yang paling diterima tentang bagaimana alam semesta kita terbentuk. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta berawal dari keadaan yang sangat panas dan padat, kemudian mengembang dan mendingin selama miliaran tahun hingga menjadi seperti sekarang ini. Terus sebelum alam semesta terjadi itu ada apa ya? Apa namanya ya? Pertanyaan bagus. Sayangnya, kita belum tahu. Iya, sayangnya kita belum tahu pasti apa yang ada sebelum Big Bang. Teori Big Bang sendiri sebenarnya tidak membahas tentang sebelum itu, karena konsep waktu dan ruang seperti yang kita pahami baru muncul setelah Big Bang terjadi. Jadi, pertanyaan tentang sebelum Big Bang membawa kita ke ranah yang masih sangat spekulatif dan penuh misteri. Berarti masih belum tahu ya. Sebenarnya sebelum Big Bang itu terjadi sendiri harusnya ada apa, atau memang tidak ada apa-apa, atau gimana ya? Belum tahu ya. Benar sekali. Saat ini, kita belum tahu pasti apa yang ada sebelum Big Bang. Ada beberapa hipotesis, seperti alam semesta lain atau keadaan singularitas sebelum Big Bang. Tapi semuanya masih dalam tahap spekulasi. Singularitas itu apa ya? Singularitas adalah titik di ruang waktu di mana gravitasi menjadi tak terhingga, dan hukum fisika yang kita kenal tidak berlaku lagi. Dalam konteks Big Bang, singularitas adalah kondisi awal alam semesta ketika semua materi dan energi terpusat dalam satu titik yang sangat kecil dan padat. Berarti hukum fisika itu hukum yang dibuat manusia ya? Halo? Berarti hukum fisika itu hukum yang dibuat manusia sendiri. Begitu ya? Betul, hukum fisika adalah aturan dasar yang mengatur bagaimana alam semesta bekerja. Manusia menemukannya melalui pengamatan dan eksperimen, tetapi hukum-hukum itu sendiri sudah ada dan berlaku di alam semesta, terlepas dari keberadaan manusia. Berarti manusia itu melihat kebiasaannya, kayak biasanya jatuh atau biasanya siang, malam itu diteliti terus diberi nama, begitu berarti ya? Hukum fisika memang didasarkan pada pengamatan kebiasaan alam.
seperti bagaimana benda jatuh atau bagaimana siang dan malam terjadi. Namun, hukum fisika lebih dari sekadar pengamatan. Hukum fisika adalah rumusan matematis yang tepat yang menjelaskan hubungan antara berbagai besaran fisika dan memprediksi bagaimana alam akan berperilaku dalam kondisi tertentu. Ya, berarti itu kesepakatan manusia sendiri menamakan itu hukum fisika apa. Misalnya contoh benda jatuh dari atas ke bawah itu namanya gravitasi. Itu kan dinamai sendiri sama manusianya sendiri ya. Berarti begitu ya? Ya, betul sekali. Manusia mengamati fenomena alam, seperti benda jatuh, dan menamainya gravitasi. Penamaan ini membantu kita untuk berkomunikasi dan memahami konsep-konsep ilmiah dengan lebih mudah. Iya. Berarti masih belum tahu ya, sebelum Big Bang terjadi itu apa. Kalau sesudah kan ya seperti ini ya keadaannya. Kalau sebelum kan belum tahu. Karena kalau ada awal itu kan harusnya juga ada sebelum awal. Kan gitu ya. Benar sekali. Pertanyaan tentang apa yang ada sebelum Big Bang adalah salah satu misteri terbesar dalam kosmologi. Beberapa ilmuwan berspekulasi tentang kemungkinan adanya alam semesta lain atau fase kosmik sebelumnya, tapi itu masih berupa hipotesis. Kalau misalnya ada alam semesta lain, itu dinamakan apa di luar alam semesta kita? Namanya apa? Konsep tentang banyak alam semesta sering disebut sebagai multiverse. Dalam multiverse, mungkin ada banyak alam semesta lain di luar alam semesta kita, masing-masing dengan hukum fisika dan konstanta yang berbeda. Berarti bisa jadi ada manusia lain di alam semesta lain, begitu ya? Itu adalah kemungkinan yang menarik untuk dipikirkan. Jika multiverse memang ada, mungkin ada alam semesta lain, dengan kondisi yang memungkinkan kehidupan seperti kita. Namun, saat ini kita belum memiliki bukti kuat tentang keberadaan multiverse atau kehidupan di luar bumi. Berarti juga ada manusia lain selain di bumi ini juga ya? Berarti ada manusia lain selain di bumi ini juga ya? Halo? Halo? Bagaimanakah pertanyaan saya yang terakhir? Halo? Berarti ada manusia lain selain di bumi kita ya? Halo? Halo? Halo, Berarti ada kehidupan manusia lain selain di bumi kita ya? itu pertanyaan yang menarik. Sampai saat ini, kita belum punya bukti kuat adanya kehidupan di planet lain. Tapi, alam semesta ini luas sekali, jadi kemungkinan adanya kehidupan di luar sana tetap terbuka. Menurut kamu, apa syarat sebuah planet bisa dihuni makhluk hidup? Ya kalau kita memacu pada bumi ya harus ada air. Benar, air adalah salah satu syarat penting. Selain itu, planetnya juga harus punya atmosfer yang tepat, suhu yang mendukung, dan sumber energi. Nah, kira-kira planet mana di tata surya kita yang paling mirip bumi? Katanya ada, cuma saya lupa namanya. Kayak seperti bumi. Lupa saya namanya. Apa ya? Ada angkanya gitu ya. Mungkin yang kamu maksud planet Mars? Planet ini sering disebut mirip bumi karena punya beberapa kesamaan, seperti daratan dan es di kutubnya. Tapi,
Mars jauh lebih dingin dan atmosfernya sangat tipis. Atau mungkin kamu ingat planet lain di luar tata surya kita? Lupa saya. Berarti kalau sekilas pakai teleskop Mungkin itu yang kamu maksud eksoplanet? Eksoplanet adalah planet di luar tata surya kita. Beberapa eksoplanet punya potensi untuk dihuni, tapi masih butuh penelitian lebih lanjut. Mau coba tebak nama eksoplanet yang mirip bumi? bukan. Berarti belum ada teleskop yang melihat ada kehidupan lain selain di bumi ya. Betul sekali. Teleskop kita saat ini belum cukup canggih untuk melihat detail seperti kehidupan di planet lain. Tapi, para ilmuwan terus mengembangkan teknologi baru loh. Siapa tahu, dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa menemukan jawabannya. Ngomong-ngomong, kamu tertarik dengan planet tertentu? Apa mungkin makhluk lain itu beda dimensi dengan kita ya? Jadi sehingga tidak bisa terlihat oleh panca indera kita ya? Atau sebenarnya memang ada, cuma panca indera kita tidak mampu untuk melihat atau merasakannya, atau gimana ya? Itu ide yang menarik. Beberapa teori ilmiah memang menyebutkan kemungkinan adanya dimensi lain di luar ruang dan waktu yang kita kenal. Jika makhluk hidup di dimensi berbeda, mungkin mereka tidak bisa kita lihat atau sentuh. Tapi, ini masih sebatas spekulasi dan butuh penelitian lebih lanjut. Menurut kamu, apa tantangan terbesar dalam mencari kehidupan di luar bumi? Ya, pengetahuan dan alat untuk transportasinya ya. Benar sekali, jarak antar bintang itu sangat jauh. Bahkan dengan teknologi tercepat kita saat ini, butuh waktu ribuan tahun untuk mencapai eksoplanet terdekat. Belum lagi, kita masih harus mengembangkan cara untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan di planet yang jauh. Tapi, jangan putus asa. Para ilmuwan terus bekerja keras untuk mengatasi tantangan ini. Oke, terima kasih atas informasinya. Besok dilanjut ya. Terima kasih, selamat siang. Sama-sama, semoga informasi tadi menambah wawasanmu. Selamat siang juga, dan sampai jumpa besok.